Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Clara Hana Rosemary Mapasaribu dari kelas 1 MA18, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membentuk layang-layang dan juga awan pada pemrograman processing dalam rangka untuk memenuhi nilai mata kuliah algoritma processing untuk ujian praktikum. Baik, di sini saya akan masuk ke float. Float di sini berfungsi untuk menyimpan nilai data desimal. Di sini saya menggunakan float X, Y, Z, dan float size-nya 100. Lalu, saya di sini menggunakan void setup yang berfungsi untuk menjalankan program hanya untuk sekali saja. Dan di sini saya pakai untuk size atau jendela layar sketch yang berukuran 500-500. Nah, di sini saya juga menggunakan void draw, di mana fungsi ini akan menjalankan program secara berulang-ulang kali. Lalu di sini saya menggunakan background berwarna biru, menggunakan dari tools color selector. Saya copy dan saya masukkan ke dalam background tersebut. Lalu selanjutnya saya menggunakan translate. Translate ini berfungsi agar objek bergerak, di mana objek awan ini akan bergerak. Nah, di sini saya menggunakan variabel X sama dengan X plus 0,3, dan untuk translate-nya di sini saya menggunakan dengan bentuk format codingannya dalam kurung X minus 200, height garis miring 2 min 6 dikali size garis miring 2 tutup kurung. Lalu kita masuk pada bagian objek awan. Di sini saya membuat dua buah gambar awan. Yang pertama itu sebelumnya saya masukin no stroke dulu, karena untuk gambar tersebut, si gambar awan tersebut tidak memiliki garis di sekitar gambar elips tersebut. Nah, di sini saya masukin fill 255. Fill 255 ini berwarna putih. Lalu saya masuk ke elips. Elips di sini saya menggunakan tiga kali elips. Di sini saya pertama elipsnya ada X1 dengan rumus X1, Y1, lebar dan tinggi. Pada elips pertama saya menggunakan titik 300 sebagai X1 dan Y1-nya sebagai Y1 untuk di titik 130 dan lebarnya 80 dan tingginya 60. Lalu yang kedua, saya menggunakan elips dengan titik X2-nya 350 dan titik Y2-nya berada di 130. Lalu untuk lebarnya 95 dan tingginya 70. Lalu saya masuk pada elips ketiga. Elips ketiga saya menggunakan titik X3 di 400 dan Y3-nya 130. Dan untuk lebarnya saya menggunakan 80 dan tingginya 60. Lalu saya masuk pada bagian yang ke awan kedua. Di sini saya menggunakan fill 255 agar berwarna putih, masih sama seperti sebelumnya. Lalu saya menggunakan elips yang pertama. Untuk titik X1-nya saya menggunakan titik 100 dan juga Y1-nya 470. Lalu untuk lebar 80 dan tingginya 60. Lalu pada elips yang kedua, saya menggunakan titik X2-nya 150 dan Y2-nya 470. Dan di sini saya menggunakan lebarnya itu 95 dan tingginya 70. Lalu masuk pada elips yang ketiga, saya menggunakan titik X3-nya 200 dan Y3-nya 470. Di sini saya menggunakan lebar 80 dan tingginya 60. Selanjutnya kita masuk pada bentuk layang-layang maksud saya. Di sini saya menggunakan translate terlebih dahulu agar objek layang-layang juga ikut bergerak. Di sini saya menggunakan X sama dengan X plus 0,4. Dan untuk translate-nya saya menggunakan format codingan dalam kurung X min 200, height di garis miring 2 min 6 dan dikali size di garis miring lagi 2 tutup kurung. Lalu sebelum saya masuk ke bentuk layang-layang, di sini saya pakai stroke dulu berwarna hitam atau 0. Lalu agar layang-layang tersebut terlihat garisnya terlihat nyata, saya menggunakan stroke weight. Stroke weight-nya saya pakai di sini 2.
Lalu untuk warnanya saya pakai RGB. Di sini saya pakai rednya 255, greennya 255, dan blue-nya 0. Di sini saya tidak menggunakan bentuk segitiga, tapi saya menggunakan bentuk quote. Di sini saya menggunakan 4 variabel X, Y. Dan di sini pada quote ini saya buat titik X pertamanya itu atau titik X satunya itu di 50 dan untuk Y-nya saya pakai di 300. Lalu saya menggunakan X2-nya 100 dan Y2-nya 225. Untuk Y3-nya maksud saya di X3-nya saya menggunakan titik 150 dan Y3-nya 300. Lalu di sini untuk titik terakhirnya saya menggunakan X4 di mana titik X4 itu berada di 100 dan Y4-nya atau titik Y4-nya berada di 450. Setelah itu saya menambahkan garis yang membentuk huruf T, tapi sebelumnya saya pakai garis tersebut dengan warna orange. Di sini saya juga kembali lagi menggunakan tools pada color selector agar warna oranye tersebut bisa langsung saya pasang pada codingannya. Di sini warna oranye yang saya pakai itu codingannya #FA880D. Lalu saya lanjut ke membuat garis secara dari kanan ke kiri. Garis ini maksud saya ini dari atas ke bawah. Garis dari atas ke bawah ini saya menggunakan X1 Y1 dan X2 dan Y2. Di sini pada titik X1 saya menggunakan titik dari quote X1-nya yaitu 100 dan Y1-nya 225. Lalu saya menggunakan titik X2-nya di 100 dan Y2-nya di 450. Lalu untuk garis dari kanan ke kiri saya menggunakan X1, Y1 juga dan juga X2 dan Y2. Di sini line yang saya pakai ini saya dari tadi pakai format bentuk line. Nah, di sini X1-nya 50, Y1-nya 300 dan X1-nya 150 maksud saya X2-nya 150 dan Y2-nya 300. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Terima kasih.